disampaikan. Panjenengan mau ngaji di mana saja silahkan. Yang penting itu Islam, yang penting itu kebenaran yang kita cari. Wah, itu bukan teras dakwah. Saya ndak maulah. Saya tak ngaji ke teras dakwah saja. Ya. Ini juga ciri-ciri Abu Jahal kecil yang seperti ini. Ya. Ngapunten Mas Afif. Ini yang seperti ini banyak sekarang, ya. Terjadi di kalangan umat Islam. Terjadi di kalangan kita juga kadang-kadang. Oh, itu bukan kita panitianya, nggak usah ngaji ke sana. Ya. Oh, itu bukan dari kelompok kita. Oh, itu bukan dari organisasi kita. Jadi bukan dari bangsa kita. Ya, tidak seperti itu. Islam itu sama sumbernya, dan Islam itu mengikis, ya, dari mana siapapun asal itu adalah suatu kebenaran yang ilmiah, maka itu akan kita terima dan tidak ada perasaan sombong sedikit pun, ya. Hasad, ya. Karena sebagian Bani Hasyim mengatakan ini loh, Nabi yang baru dari akhir zaman dari kalangan kaum kita, bukan dari kalangan kaummu. Kamu punya apa? Ada yang mancing-mancing dan ngadu domba, ngejek juga seperti itu. Akhirnya Abu Hakam ini, Abu Jahal ini, ya, Umar bin Hisham ini, dia pun terpancing, akhirnya hasad yang seperti itu. Dan ini sering kali terjadi di kalangan umat, ya, terutama juga penggerak-penggerak dakwah sering berselisih karena permasalahan hasad. Kenapa yang dipakai dia, bukan saya? Kenapa yang menonjol adalah dari kelompok sana, dari panitia sana, bukan dari kami? Ya, yang seperti ini adalah sifat-sifat Abu Jahal kecil di zaman sekarang. Yang ketiga, kesombongan. Kesombongan Abu Jahal, ya, dia menolak kebenaran dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena Nabi akhir zaman yang diikuti dan menjadi pusat perhatian manusia pada saat itu, ya, mengalahkan perhatian kaum Arab, kaum kafir Quraisy yang sebelumnya memperhatikan dan merujuk Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya bijaksana. Kalau orang berkonsultasi, orang bertanya, minta diskusi kepada Abu Jahal. Setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pada mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, itu followernya banyak. Saya ini kalah saing. Akhirnya dia pun memusuhi, ya. Ini dalam banyak hal juga terjadi yang seperti itu. Kalau kita mengikuti agama tidak ikhlas, hanya mengikuti hawa nafsu, maka ini juga termasuk pemikiran dan perilaku Abu Jahal kecil di zaman modern. Kemudian yang keempat, ya, perilaku Abu Jahal adalah senantiasa dia mempengaruhi sahabatnya, temannya, ya, untuk menghalang-halangi dari jalan kebenaran, ya. Halang-halangi Abu Thalib untuk menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena sahabat itu adalah as-sahibu sahibu, as-sahib, ya. As-sahibu, sahabat itu sahib, menarik. Sahabat itu berpengaruh. Sahabat itu akan menarik seseorang. Dan Abu Thalib terpengaruh oleh Abu Jahal. Oleh karena jamaah sekalian, panjenengan semua punya teman, silahkan. Mau berteman dengan gento, mau berteman dengan teman kuliah, mau berteman dengan orang montoran, mau orang dengan pang, silahkan. Tetapi kalau yang khalil, sahabat dekat, artinya khalil itu yang mempengaruhi perilaku kita, yang mempengaruhi agama kita, itu harus dipilih dan dipilih, diseleksi. Kenapa? Karena kita semua akan banyak terpengaruh oleh sahabat-sahabat kita. Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ala man yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya, itu pasti. Oleh karena itu, lihatlah kepada siapa kalian semua akan bersahabat. Khalil itu sahabat dekat, sahabat karib, ya.
Bukan hanya perilaku, cara ngomongnya aja kadang-kadang terpengaruh ya. Siap begitu. Ya. Kalau saya alhamdulillah. Ya, siap. Sahabatnya siapa itu? Enggak jelas kan? Orang ngaji aja kok ngefan sama yang seperti itu. Alhamdulillah. Itu lebih baik dan itu sebaik-baik doa. Abu Jahal, dia senantiasa memusuhi dakwah Islam, menghalang-halangi pengajian, dilarang. Alasannya apa? Enggak jelas. Dangdutan boleh. Ya ini termasuk Abu, seru-seru mas. Ya. Seperti itu perilaku Abu Jahal. Termasuk Abu Jahal juga, mas, ndang nikah kono daripada ngumbang-ngumbe ngalamun jagang terus ora jelas. Temennya satu ngomong, kamu mau nikah, istrimu mau diempani apa? Ini juga Abu Jahal yang seperti ini. Sering kan seperti itu? Makanya berteman jangan dengan Abu Jahal, berteman dengan orang-orang soleh jamaah teras dakwah yang seperti itu. Itu hikmah yang pertama dari kisah tadi. Kemudian hikmah yang lainnya yang akan saya sampaikan diantaranya adalah bahwasanya hidayah Islam itu ada dua. Yang pertama disebut hidayatut taufik wal ilham. Hidayah apa? Taufik wal ilham. Itu yang bisa mengasih hanyalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan manusia yang paling mulia, manusia yang paling derajatnya tinggi ketakwanya di sisi Allah, tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, tidak mampu memberikan petunjuk. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai, yakni Abu Thalib. Walakinallaha yahdi may yasha, dan sesungguhnya hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karena hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah kepada paman yang dicintainya. Oleh karena jamaah sekalian, apabila panjenengan berdakwah kepada orang tua, suami berdakwah kepada istri, istri kepada suami, atau istri kepada sang istri kepada anak-anaknya, kok kelihatannya angel dan rewel, susah, kita doakan, kita mohonkan kepada Allah sang pemilik hidayah taufik. Hidayah taufik minallah. Jadi kita jangan hanya membanggakan dakwah kita, tapi doa-doa kita yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang kita dakwai. Ya. Pernah panjenengan mendoakan kedua orang tua? Ya, pernah? Pernah ya, mungkin Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu minimal, tapi doanya ditambah. Ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada kedua orang tua kami menuju Islam yang lebih baik. Yang belum sholat didoakan supaya bisa sholat, ya. Yang punya istri belum berjilbab didoakan supaya terbuka hatinya, lunak hatinya untuk bisa berjilbab. Yang punya suami belum sholat di masjid, ya, didoakan supaya bisa terbuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau sholat ke masjid, ya, sholat subuh di masjid, kalau nggak mau pelorot ke sarunge, ya, mesti melayu, ya, kademen soalnya. Betul nggak mbak? Betul, ya. Kalau punya suami belum sholat jamaah di masjid, doakan, dakwai, ya, jangan cuma didakwai tapi tidak pernah didoakan. Hidayah yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan, ya. Hidayah irsyad wal bayan itu adalah penjelasan, seperti Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya, ulama menulis kitab-kitab, kemudian ustadz berceramah seperti ini menjelaskan wal bayan. Dalilnya apa? Kalau tadi hidayah taufik wal ilham, dalilnya adalah Quran surat Al-Qasas ayat 56. Kalau hidayah irsyad wal bayan, Quran surat Asy-Syura ayat 52.
wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh telah memberikan hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jadi jenengan jangan bingung karena hidayah di dalam Al-Qur'an satu kata hidayah, tetapi maknanya ada dua. Hidayah taufik dari Allah, yang kedua hidayah irsyad wal bayan, yang semua kita bisa memberikan hidayah bayan wal irsyad. Jenengan menjelaskan kepada temannya tata cara sholat yang benar, itu hidayah, namanya hidayah irsyad wal bayan. Jangan tertipu dengan perkataannya orang-orang liberal. Hati-hati, ini sudah ngaji harus dong. Orang liberal mengatakan apa? Ini Al-Quran, ya. Di sisi yang lain orang orientalis mengatakan, ya, hidayah itu milik Allah. Di sisi yang lain hidayah milik Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebenarnya ya seperti Yesus, ya, bisa memberikan hidayah dan petunjuk seperti itu. Dan yang mengatakan orang-orang orientalis yang diamini, dimakmumi oleh orang-orang liberal kita. Jawabnya bagaimana? Ya, dalam Al-Quran Nabi pernah dan bisa memberikan hidayah. Di sisi lain tidak bisa. Oleh karena itu Nabi itu seperti Yesus katanya. Jadi agama Islam dengan agama Kristen sebenarnya sama. Jadi Senin Islam, Selasa Kristen wae, padha wae. Ngono. Karepe ngono kuwi. Dimurtadkan secara tidak sadar. Agama itu sama. Ya, seperti kemarin ada orang waria ngomong, sebenarnya agama itu tujuannya sama. Caranya saja yang berbeda-beda. Nanti di surga itu Allah akan tersenyum karena melihat Muhammad dan melihat Bunda Teresa, melihat Buddha dan melihat Mahatma Gandhi. Jadi di surga itu pepak. Ya. Kalau sudah seperti itu bagaimana jawabnya? Buktinya dalam Al-Quran Rasulullah Nabi Muhammad juga bisa memberikan petunjuk. Jawabannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, penjelasan dari para ulama, ya, bahwa hidayah itu ada dua, hidayah taufik wal ilham, yang ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah hidayatul irsyad wal bayan, yang mana Nabi, para ulama, dai, ya, jenengan juga membaca buku itu mencari hidayah. Dalam Al-Quran ayat surat Al-Fatihah, ihdinas suratal mustaqim, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah penjelasannya adalah hidayah yang dimohon di situ ada tiga bahkan. Yang pertama hidayah taufik dari Allah, kedua hidayah irsyad wal bayan berupa ilmu, yang mana hidayah kedua ini tidak dapat diambil, disedot kecuali dengan mengaji, kecuali dengan membaca, kecuali dengan bertanya dan sebagainya. Adapun hidayah taufik kita mohon kepada Allah. Dan yang ketiga adalah hidayah istiqomah sampai akhir hayat, karena belum tentu orang yang sudah mendapatkan hidayah kemudian istiqomah sampai akhir hayat. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau ada orang yang sok intelek ngomong begitu, jangan bingung. Sudah saya kasih penjelasan. Oke, bro? Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, hikmahnya adalah kita dilarang untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur atau musyrik, ya. Bahkan Rasulullah pun dilarang oleh Al-Quran secara langsung. Maka nali nabiyyin waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Ya. Rib. Apa artinya Mas rib? Selamat jalan, semoga tenang, ya. Rib in peace, ya. Itu doa juga. Ini nggak boleh yang seperti itu, ya. Apalagi yang meninggal dunia jelas kafir, jelas musyrik, itu tidak boleh kita doakan. Kemudian faedah yang keempat adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mentalkin orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat
tauhid la ilaha illallah. Sabda Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan oleh kalian semua mauta, orang yang akan meninggal dunia, ya. Yang ditalkin itu dibacakan kalimat tahlil adalah orang yang akan meninggal dunia, supaya dia akhir dari hembusan nafasnya adalah kalimat tauhid. Karena barang siapa yang meninggal dunia ucapan akhirnya adalah kalimat tauhid, maka dia pasti dijamin akan terbebas dari kekalnya api neraka. Pasti itu, ya. Barang siapa yang meninggal dunia akhir dari kalimatnya adalah kalimat tauhid, pasti dia akan terbebas dari kekalnya api neraka dan pasti akan masuk surga, ya. Dan masuk surganya itu ada yang bi ghairi hisab wal adzab, ya. Ada 70.000 orang umatnya Rasulullah yang masuk surga bi ghairi hisab wal adzab. Masya Allah, berapa? 70.000, dan setiap satu orang dalam suatu riwayat membawa 7.000 lagi. Jadi berapa Mas Afif? 70, ada kalkulator enggak? Saya buka kalkulator dulu. 70.000 kali 49.000. Riwayat yang lain 10.000. Jadi 70 juta, ya. 49 10 pangkat 7. Iya, 70-an juta. Masya Allah. Itu artinya para sahabat Nabi menurut para ulama jumlahnya sekitar 12 sampai 13.000. Jadi masih ada sisa kuota berapa itu? Silahkan dihitung sendiri, masih banyak. Oleh karena itu kita harus bertauhid kepada Allah, ya. Salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah dan masuk surga tanpa azab dan hisab. Yang kedua, hisaban yasira. Orang Islam yang meninggal dunia dengan hisab yang mudah, kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, kemudian diampunkan dosa-dosanya, kemudian masuk surga. Yang ketiga, hisaban syadidan, mendapatkan hisab yang pedih, yang sengsara, kemudian transit di mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan dia tetap menjadi seorang muslim dan sampai dosanya itu dihisab habis, kemudian dia diangkat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya meninggal dunia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia melainkan sebagai seorang muslim. Itu harga mati itu namanya, ya. Kalau NKRI harga ditawar, sekarang harganya murah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tauhid itu harga mati. Betul apa betul? Nih, catat Pak aparat itu. Pasti tauhid harga mati. Karena kalau mati tidak di atas tauhid, masa depannya itu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, pasti masuk surga. Oleh karena itu hidup cuman sekali, jangan sekali-kali murtad, ya. Hidup cuman sekali, tidak akan berulang. Jangan kalau sudah mati nggak akan mungkin kembali lagi. Hidup yang kedua kalinya, ya Allah saya gagal hidup sekali, hidup yang kedua bisa nggak? Nggak bisa. Balik semenit 2 menit saja nggak bisa. Rabbirji'un, katanya orang-orang yang menyesal, ya Allah kembalikan saya ke dunia, la'ali a'malun sholihan fima taraktu, untuk berbuat amal soleh yang dulu di dunia sering saya tinggalkan. Nggak bisa. Oleh karena hidup sekali, pegang akidah kita, tauhid kita, keislaman kita sampai akhir nafas dalam hembusan yang terakhir. Oleh karena jamaah sekalian, waktu masih hidup seringlah berzikir. Afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu du'a alhamdu asyab, gitu ya. Alhamdulillah. Kalau orang masih hidup sering
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pagi 100 kali ya, kalau nggak mampu 10 kali, kalau nggak mampu minimal 3 kali. Insya Allah akhir hayatnya lisan kita akan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau sepanjang hidup jarang kita berzikir, jarang kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka saat meninggal dunia lisan kita pun akan keluh. Tahu keluh enggak? Siji loro telu. Keluh itu berat ya, berat mengatakan la ilaha illallah, karena setiap hamba itu ya, yamutu al-abdu ala ma 'asha alaihi. Ini tolong diperhatikan. Seorang hamba itu akan meninggal dunia sesuai dengan keadaan saat dia menjalani kehidupan. Kalau sering hidupnya itu sering zikir kepada Allah la ilaha illallah, insya Allah matinya pun akan mudah dengan kalimat la ilaha illallah. Lah kok Islam dihargai dengan Indomie, dihargai dengan beasiswa, dihargai dengan pacar kafiroh, kemudian mau meninggalkan akidah Islam? Murah sekali akidah itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan qad aflaha man aslama. Sungguh sangat beruntung, paling beruntung siapa yang hidup sekali sebagai seorang muslim dan meninggal dunia dalam keadaan sebagai muslim. Silahkan. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, matikanlah kami semua di atas Islam dan di atas hidayah sunnah. Kalau sudah mati sebagai Islam, maka itu adalah karunia terbesar yang paling mahal dan tidak bisa dihargai dengan harta sepenuh langit dan bumi pun. Mau mas meninggalkan Islam dikasih istana, dikasih kekuasaan, dikasih cewek yang cantik? Tenane. Insya Allah jamaah teras dakwah sudah kuat. Betul nggak Mas Iksan? Betul ya? Betul Mas Iksan, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Itu akidah. Tapi sebagian saudara kita di pelosok-pelosok akidahnya dibeli dengan harga murah ya, dikasih ayam, modal usaha, dikasih beasiswa, terus ngomongnya apa? Agama itu semuanya baik, semuanya oke, semuanya baik kok, sama saja. Ini mulai ngelantur toh. Baru dikasih Indomie kotak isinya berapa itu? 24 ya. Sama beras 5 kilo, sama beasiswa buat anaknya sekolah. Ngomongnya sudah semuanya agama itu baik Pak Ustadz. Pak Ustadz mau dakwah silahkan ya, nanti yang lain juga dakwah juga ngasih kok, sama-sama baik. Nah ini naudzubillah min dalik. Kalau sudah seperti ini selangkah lagi sudah di ujung neraka. Naudzubillah min dalik. Masih ada waktu Mas? Masih ada ya. Hikmah yang kelima ya, bahasanya tanda kebaikan seseorang dalam kematiannya adalah dia mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya. Jadi kalau mau mati jangan bingung. Kalau ada teman mau mati ya, bapak ibu kita, saudara kita ya, jangan bingung cari dokter atau sebagainya, diduduk sebelahnya, ajari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah di telinganya. Kita bisikin kalimat la ilaha illallah supaya akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Saya pernah menalkin orang ya, jam 3 pagi dia dibawa ke puskesmas kena serangan jantung. Saya talkin, Pak D la ilaha illallah. Jawabannya kul sampai meninggal dunia. Ternyata memang kena serangan jantung saat nonton final Piala Eropa, Yunani lawan apa ya, Prancis apa ya, Yunani menang 1-0 2004 ya. Iya masih hafal nih, nonton juga mungkin. Bukan haram nonton bola ya, itu ada pembahasan sendiri. Tapi kebiasaan kita itu akan terbawa sampai mati.
Jangan sampai setelah mati ditahlili 1000 kali sampai 7 hari. Sebelum mati nggak pernah ditahlili. Ini kebalik. Mautakum menurut para ulama yang akan meninggal dunia. Yang akan meninggal dunia. Karena yub'asul abdu ala ma ta'alaihi. Seorang hamba akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan keadaan saat meninggal dunia. Dan orang meninggal dunia itu sesuai dengan keadaan ma'asya alaihi. Kebiasaan-kebiasaan saat dia hidup. Mau meninggal dunia di mana, Mas? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Dalam keadaan di mana kita meninggal, kapan, dalam keadaan seperti apa, kita tidak tahu. Yang penting adalah istiqomah dalam kebaikan, fisirri wa alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Jangan sampai dalam keadaan ramai disoting seperti orang yang bertakwa, tapi saat sendirian di kamar celingak-celinguk nggak jelas. Nah, mulai nggak jelas. Ini hati-hati, karena dosa-dosa tersembunyi itu termasuk sebab su'ul khotimah. Ya, tahu su'ul khotimah, akhir yang buruk. Di antaranya sebabnya adalah dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, naudzubillah min dalik. Kemudian yang keenam, hendaknya seorang pemuda, ya, terutama pemuda syabab dan bahkan kita semua, dia mempertimbangkan teman karibnya, sahabatnya dan khalilnya di dalam bergaul. Karena bagaimanapun seseorang itu akan banyak terpengaruh oleh temannya. Kalau jenengan mau hijrah yang total. Jangan sampai teman masa lalu yang dia senantiasa mengajak kita kepada keburukan itu belum mampu kita putus, ya. Kita sudah mau hijrah, sudah mau ngaji, didatangi oleh teman kita. Ayo Mas, mancing. Waduh, aku mau ngaji di teras dakwah. Ngaji ku amben dino, amben minggu. Gampang isih nom. Plek, ayo ngeses, aru mancing, enak kan? Nanti di sana dikasih yang lebih seger. Apa istilahnya? Banyu langit. Ya. Banyu langit, nah, ada istilah baru ini. Masya Allah, langsung melangit memang, fly gitu, lupa sholat. Hijrahnya jadi berat. Bergaulah dengan seseorang yang dengan melihat seseorang tersebut saja kita sudah ingat akhirat. Masya Allah. Apalagi ngobrol bersama dia, Masya Allah, jadi tambah semangat untuk sholat, untuk ngaji, untuk beramal soleh. Jangan sampai kita bergaul dengan seorang teman yang dengan melihatnya saja kita sudah pekewuh untuk beramal soleh, apalagi bergaul bersama dia. Jadi berat dan pekewuh untuk meninggalkan kemungkaran. Ini bahaya yang seperti itu. Kadang-kadang mau sholat jamaah saja berat. Aduh, saya sudah azan nih, mau sholat. Karena teman-teman majelisnya nggak sholat di masjid. Wah, sok suci, gampang, sholat iso di jamak takhir itu. Iya, akhirnya molor-molor pun terpengaruh. Ya, yang seperti itu, pilih teman, harus diseleksi. Termasuk akhwat-akhwat juga demikian. Bergaulah dengan ummahat yang solehah, dengan ukhti yang solehah, yang bergaul dengannya kita menjadi tambah solehah. Ya, jangan bergaul dengan semua orang. Kalau berteman asal kenal silahkan, bergaul dengan siapa saja silahkan. Tapi untuk memilih teman dekat, maka kita harus memilih yang soleh dan solehah, yang dengannya bergaul kita akan menjadi mudah untuk mengamalkan al-hasanat dan amal soleh, dan akan menjadi ringan untuk meninggalkan kemaksiatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, faedahnya adalah tauhid, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling mulia, sebagai orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, apalagi orang-orang yang selain
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Oleh karena itu memohonlah kepada Allah, memohon rizki kepada Allah, karena Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Memohon kedamaian, keamanan kepada Allah, menolak mara bahaya dari segala kehidupan kita, mohonlah kepada Allah. Ya, jangan sampai seperti sebagian orang di sana mengemas acara syirik dengan budaya dan tradisi, ya, nguri-nguri budaya leluhur. Abu Jahal itu, ya, Abu Jahal, lautnya dikasih sedekah dengan potongan kerbau dan berbagai macam pisang, apel, ya, nanas, kemudian apem, nasi kuning dan roti, ya. Sego macan enggak, sego macan buat saya. Dilarung ke laut, sedekah laut, lautnya kok disedekahi, lautnya sudah kaya raya, banyak ikan disedekahi, ya. Sedekah ya kepada janda-janda miskin itu, betul nggak? Anak-anak yatim piatu, betul, tapi diamalkan nggak ya? Sedekah faqara wal masakin, sedekah kok ke laut, katanya dalam rangka untuk supaya yang bau reksa laut itu tidak mengganggu kehidupannya. Padahal Allahu Rabbul Alamin, Allah yang menguasai seluruh alam semesta, baik di langit, di daratan, di gunung maupun di laut. Kalau memohon keamanan dan kedamaian, mohonlah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu orang muslim yang bertauhid. Orang muslim bisnis, bukan ayam geprek itu. Kurang laku, ya udah mohon kepada Allah. Mohon rizki kepada Allah dengan silaturahmi, dengan sedekah, dengan sholat duha. Silakan cara-cara yang halal, dengan pelayanan yang profesional. Kalau sudah cara-cara halal kok ditempuh, kok ternyata nggak laku, ayam gepreknya tutup nggak mas? Tutupnya ya qadarullah. Yang penting sudah ikhtiar memohon rizki kepada Allah. Yang payah itu, yang musibah fauqal musibah adalah apabila jualan mie ayam nggak laku, kemudian pergi ke dukun, minta pelarisan, minta rajah, tulisan Arab kecil-kecil banyak sekali dibaca juga nggak bisa. Pulang, ya, ternyata dagangannya jadi laris. Musibah di atas musibah. Setelah pergi ke dukun kok dagangannya laris. Itu namanya istidraj, dilulu. Ya, dilulu. Sama dengan jenengan. Apabila dunianya bertambah terus, ya, ada orang yang enggak soleh, ahli maksiat, enggak doyan ke masjid, enggak doyan pengajian, murakbal penampilannya, cuman balap-balapan motor, tapi kok hidupnya kepenak. Bisnis gampang, uangnya banyak, ya, jangan heran, itu memang dilulu, istidraj. Tapi ada orang pengajian teras dakwah misalkan, orangnya masya Allah, sholat 5 waktu di masjid, ngajinya juga tiap pagi, baca zikir pagi petang, baca Al-Quran tidak lupa, tapi ternyata kok miskin. Onten apa mboten? 1/2 mungkin, enggak, jangan banyak mas. Mungkin dia ahlul jannah, masya Allah. Amin Allahumma amin. Karena ahlul jannah itu mayoritas fuqara wal masakin. Ngertos mas, fuqara wal masakin, orang-orang miskin. Ya, mau mas jadi orang miskin tapi ahlul jannah, mau enggak? Kok bingung? Kalau sudah mati masih miskin enggak? Enggak toh, miskin cuman sebentar, paling sampai besok mati ya sudah miskinnya hilang, betul enggak? Betul. Kenapa takut miskin? Yang kita takutkan tuh jomblo, kesepian, betul enggak? Enggak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Nyun sewu Mas Afif. Ya, sudah feeling that. Itu masya Allah, ibadah kita itu kebanyakan adalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu mohon kepada Allah masalah rizki, masalah jodoh dan sebagainya. Berkali-kali saya endorse ini, nanti bayar ke saya ya. Kemudian kita sebagai orang muslim
harus hidup bertauhid, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memohon kebaikan di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dan yang paling penting jamaah sekalian, sebagai nasihat saya yang terakhir sebagai penutup, bahwasanya kita itu hidup cuman sekali. Jangan lupa tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ada orang yang hidupnya tidak beribadah, salah. Ada orang yang hidupnya beribadah tetapi tidak kepada Allah, kepada jin, kepada nabi, kepada kuburan, ya, kepada hawa nafsu, kepada kekuasaan, kepada dukun dan sebagainya. Itu juga sesat. Ada juga orang yang beribadah kepada Allah, sholatnya, hajinya, tapi masalah rizki masih kepada dukun. Masalah jodoh tidak minta kepada Allah, minta kepada kuburan dan sebagainya. Saya pernah di sana di Surabaya, masjidnya sepi, kuburannya rame. Saya tanya, Bu, dari mana? Dari Pati. Kenapa, Bu? Anak saya belum nikah, sudah usianya 30. Loh, kok minta di sini? Oh, minta sama saya, tak bantu aja beres. Kok minta kuburan ini? Na'udzubillah min dalik. Artinya saya tolong minta kepada Allah, minta wasilah-wasilah yang syar'i. Sampai seperti itu orang-orang salah dalam beribadah. Dan ibadah yang benar adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan jangan sekali-kali meninggal dunia melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim yang memegang teguh kalimat la ilaha illallah, karena yang harga mati adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.